Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita masuki segmen Kreatif dan kali ini kami akan membahas mengenai tidur lebih baik dengan teh ramuan lokal. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Luis Lorenzo, founder dari Teh Bantu Tidur. Apa kabar Mas Luis? Ya, Baik, terima kasih baik. sudah bergabung bersama kami di Kreatif. Ini bicara mengenai kebutuhan masyarakat perkotaan lah akan produk yang membantu meningkatkan kualitas tidur mereka. Iya. Specifically soal teh, menurut Anda kebutuhannya belakangan seperti apa? Sebenarnya kalau dari pengalaman kita kan baru jalan 5 bulan nih. Sebenarnya kebutuhannya tuh terus meningkat ya kalau dari pengalaman aku. Oke, artinya ini makin tinggi, makin banyak orang yang nggak bisa Makin tidur ya. banyak, betul. Ini cuma di kota-kota besar aja atau Anda juga mengcapture itu di daerah-daerah juga, Mas? Aku sih lihatnya sih dari kan aku kan emang jualannya kan memang di kota. Dan beberapa teman aku yang nggak tinggal di kota kasih feedback itu nggak terlalu banyak frekuensinya kayak di kota. Artinya biasanya Nah, kalau di perkotaan tanggung jawab pekerjaannya lebih banyak gitu ya. Jadi bikin mereka overthinking malam-malam terus nggak bisa tidur gitu betul. ya. Itu salah satunya. Itu Oke. salah satunya. Yang lain Nah, apa aja sih yang tentunya ini nampaknya mengganggu pola tidur dari masyarakat sendiri menurut Anda ataupun berdasarkan temuan dari Anda, Mas Luis? selama ini customer aku sih kebanyakan itu gara-gara stres, ya. Stres karena pekerjaan atau stres karena ada masalah dalam hubungan keluarga dia atau Ya. masalah dalam eh, di banyaklah masalah. Karena jomblo Lalu juga gitu ya. karena jomblo mungkin juga. Jadi overthinking malam-malam gitu. Ya, Biasanya ada yang bisa ditelepon ataupun diajak ngobrol, ini nggak ada gitu ya. bener Sehingga bener. akhirnya Lalu kurang tidur. iya, Oke. lalu juga temuan yang aku dapat sih kebanyakan orang yang datang ke kita itu udah sangat akut untuk minum kopi. Hmm, Itu juga ya jadi temuan kita. karena kebanyakan minum kopi ya. Iya, karena kebanyakan minum kopi dan dia tuh udah kalau gak minum kopi tuh udah langsung gelisah gitu. Tapi Hmm, dia nggak sadar kalau kebanyakan minum kopi juga jadi susah tidur. oke. Lalu gimana sih produk yang Anda tawarkan ini bisa menjadi solusi masalah tidur dari konsumen? Ya, jadi selama ini stigma di masyarakat ini tuh berpikir kalau minum obat tuh sesuatu yang tabu banget ya. Hmm, Apalagi untuk masalahnya cuma susah tidur. Nah, kami di sini ini kasih solusi gimana kalau kita menyediakan teh yang benar-benar tidak intimidating pastinya, karena kan kita nggak minum pil dan rasanya itu kita memberikannya rasa-rasa yang fun. hmm, Contohnya ada Twilight Milkshake, itu rasanya milkshake tapi untuk tidur. Ya oke. kalau kita bayangin ya mungkin kita inovasinya tuh seperti minum Panadol tapi rasanya tuh milkshake gitu. Hmm. Ramuannya ini ramuan herbal atau seperti apa? Ramuan yang terkandung di dalamnya kan itu juga menjadi concern biasanya ya. Apa yang kita minum ini gitu? Aku sih selalu memakai ramuannya pastinya herbal. Ini 100% herbal, tidak ada campuran apapun, tidak ada campuran obat sama sekali. Jadi kita hanya menggunakan natural ingredients saja. Oke. Ini kan bicara mengenai teh, apa ya? Banyak artikel-artikel yang membahas mengenai manfaat dari teh sendiri, disampaikan bahwa teh bisa membantu tidur gitu. Tapi Anda came up dengan sebuah idea untuk membranding sebuah produk teh dengan nama Teh Bantu Tidur. Ini kan adalah satu apa namanya move yang cukup cerdas dan juga mengemphasize fungsi dari teh sendiri gitu ya. Nah itu awalnya gimana sih bisa kemudian oke pengen bikin teh deh namanya adalah Teh Bantu Tidur gitu. Waktu awal tuh gimana? Jadi awal-awalnya tuh aku emang udah suka tanaman obat dari dulu ya. Terus aku melihat kayak aku dari dulu tuh gak kepikiran untuk oke, kayaknya kita bakal jualan teh buat bantu tidur gitu. Enggak. Itu karena suatu saat itu pacar aku susah tidur.
Terus kebetulan kan aku kan ngerti cara meramunya. Ya sudah, aku coba ramuin, terus kasih ke pacar aku. Nah, pacar aku cerita ke temen-temennya, cerita ke adik aku sendiri pun. Jadi banyak yang minta, termasuk teman-teman aku juga. Terus aku melihat kayaknya bisa deh kita cobain untuk kita jual. Dan ternyata ya so far so good sih. sambutannya. Nah, mulai ide ini tuh dimulai kapan? Kemudian perkembangannya sejauh ini bagaimana memasarkannya? Kemudian inovasi-inovasi yang ingin dilakukan lebih lanjut seperti apa? Kalau memulainya itu sebenarnya aku udah rencanain itu mungkin 8 bulan atau setahun yang lalu ya. Nah itu lamanya itu gara-gara aku kan kalau kita secara teori kita lihat ternyata kalau ini harus direbus misalkan. Tapi kita belum ketemu cara paling ekonomisnya. Oh. Beda untuk mengonsumsi 1 orang sama mengonsumsi 1.000 orang itu bakal beda Oke cara Mas, untuk produksi. jadi begini, 8 bulan yang lalu itu udah ada rencana ketika waktu itu pengalaman pribadi dengan pacar yang susah tidur begitu ya. Nah, Iya. itu kemudian diberikan bantuan kepada sang pacar. Nah, untuk mengeksekusi bahwa ini bisa menjadi ide bisnis, itu berapa lama berpikirnya dan menemukan ramuan yang kayaknya pas dan ekonomis itu berapa lama untuk mikirinnya? Karena banyak orang yang ingin memulai bisnis dari ide-ide mereka ini tapi eksekusinya tuh lama banget gitu. Menurut aku termasuk lama sih 8 bulan itu. Oke. Itu 8 bulan itu. Baik. Oke, Sobat Mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Luis Lorenzo, founder Teh Bantu Tidur. Kandungannya apa aja sih yang terdapat dalam teh ini? Nggak cuma teh doang kan, ada kandungan herbal lain. Ini katanya juga kandungannya, bahannya apa aja ini juga di-disclose ya. Orang bisa tahu gitu. Nah ini berarti resep rahasianya ketahuan dong? Jadi sebenarnya kalau resep sih aku gak mau rahasiain banget. Karena sepengalaman aku kan dulu kan sebelum aku jualin kan aku kasih ke teman-teman, ke saudara. Itu karena menurut mereka ini berefek kayak ini kok benar-benar bikin ngantuk ya. Ini pasti obat gitu. Udah pikirnya negatif. Jadi makanya sengaja aku buka aja semuanya. Biar gak ada salah sangka lah. Baik, jadi 1-2-nya ini terdiri dari apa? Jadi kan kalau aku kan yang paling utama kan efek dari tehnya. Satu yang calming peace itu biar gak overthinking. Satu lagi buat tidur lebih cepat. Yang tidur lebih cepat itu pakai akar valerian sama chamomile. Baik, pasti dalam sebuah Itu bisnis, apalagi ini kan baru mulai gitu ya, ada tantangannya. Nah, tantangan utamanya untuk minuman teh bantu tidur ini tuh apa sejauh ini? Oke, satu itu tuh ada 2 sih yang menurut aku yang paling utama dari tantangan diri bisnis ini. Satu adalah stigma yang udah tercipta di masyarakat karena banyak banget nih dari masyarakat ini nggak terlalu percaya herbal, mungkin karena di pasaran sana herbal tuh mungkin overclaim. Jadi dia nggak akan terlalu percaya kayak mana mungkin sih herbal bisa bakal se-ngefek itu satu. Meyakinkan konsumen itu ya yang jadi PR. Iya. Kedua? Lalu kedua ini kan karena bahannya ini tuh sangat gak familiar sama orang dan suppliernya juga dikit. Jadi beberapa kali jadi barang itu datang kita harus tes sendiri. Tes sendiri ini bagus gak ya barangnya, apakah ada efek atau tidak. Jadi setiap batch, fun fact-nya setiap batch yang aku seduh buat dijual itu bisa berbeda-beda gram matinya. Tergantung kekuatannya. Tapi ya proses research and development ini yang kemudian seru ya dalam menjalankan bisnis ini gitu. Nah, ya, seru. harganya berapa, kemana distribusinya, sejauh ini udah profit atau belum?
Satu mungkin ya, kalau misalkan untuk harganya yang ready to drink itu di 25.000 sampai 35.000. Oke. Nah, untuk yang tiket yaitu adalah seduh sendiri di rumah itu range-nya dari 14.000 sampai 17.000. Nah, untuk pendistribusiannya aku tuh masih online karena aku kan masih kecil, aku masih di start di dalam rumah. Nah, untuk sudah profit atau belum Sudah ya, nah akan Sudah. dikembangkan lagi tentunya agar lebih profit lagi begitu ya. Amin. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya. Sukses selalu untuk teh bantu tidur. Thank you Mas. Kasih. Ya, baik, itu tadi dia sebuah inovasi yang cukup menarik ya. Oke, jangan dipesan saat ini ya, kan lagi kerja kan. Nanti kalau tidur Saya gimana? tidur. Oke. Kita akan update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti apa pergerakannya. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi dari RTI begitu ya. Menguat ya, masih menguat 0,46% atau 33 poin di sesi 1 jelang long weekend ini 7.223 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 15.956, menguat 0,21% terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, top gainer sejauh ini ada BP, BBYB, PDPP, Dewi Agro, SBMA, PYFA, dan Arto. Sementara pemirsa, deretan saham-saham yang menjadi top losers diantaranya adalah saham-saham Heli, kemudian ada Hill, Sola, Atla, PBID, Data Wika, IBOS, dan juga ada KF di sana pemirsa ya. Baik, itu dia pemirsa update singkat dari Bursa Efek Indonesia ya di sesi 1 ini juga menjelang pengumuman suku bunga Bank Indonesia siang nanti. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, terima kasih. Sampai jumpa.